Aku sudah 5 kali ke negara Siberia. Setiap kali terlihat berbeda. Cowok tampan setiap saat. Terakhir kali, dia menunduk menatapku merendahkan Su Chai-kun. Berhentilah menjilatmu dan berubah menjadi abu. Aku mengenalmu. Mengatakan yang sebenarnya. Disinilah aku melompat. Tidak akan bersamamu. Sistem memberitahuku dengan dingin bahwa misi gagal. Pemusnahan sistem tunggu yang kutunjuk lagi. Kematian datang sesuai jadwal. Setelah bangun lagi, sistem bertanya apakah tuan rumah ingin mengubah target strategi. Aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri. Sama seperti 5 kali sebelumnya. Kali ini masih menjadi pria tampan. Wajah Yanzu. 18 perut pak. Derajat di mana aku bisa jatuh cinta sekilas. Mengapa bubur Subai tidak tertarik? Di telinga. Suaranya yang tegas terdengar di kehidupan sebelumnya. Su Chai-kun, berhentilah menjilati. Aku mengenalmu saat kau berubah menjadi abu. Disinilah aku melompat. Aku tidak akan bersamamu. Itulah yang dia katakan. Nyatakan kegagalan strategi kelimanku. 3 hari kemudian, aku mati muda dalam kecelakaan mobil. Saat membuka mata, aku menjadi Ye Zhou. Ya, itulah namaku saat ini. Usiaku 23 tahun. Ini kantor perusahaan yang baru lulus. Aku berbaring di sofa sebentar. Sistemnya terlambat. Ini ke-6 kalinya kami bekerja sama. Ini adalah mitra lama. Tuan rumah baru saja pergi ke markas untuk rapat. Jadi agak terlambat. Tidak sengaja peduli. Aku baik-baik saja kok. Apakah kamu merasa lebih baik? Maafkan aku. Kehidupan terakhirmu membuatmu mati agak mengenaskan. Tapi itulah cara tercepat dan paling langsung. Kali ini kita akan mempelajari rencana dengan cermat. Aku tidak percaya aku tidak bisa mendapatkan bubur Subai itu. Sistem sedang berbicara di kepalaku. Aku sudah mendengar itu 5 kali. Pada dasarnya jangan melakukan apapun, berharap, Del. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada opsi tambahan untuk kuota strategi? Bai Ningbing bukan adik dari bubur Subai. Mendengar suara sistem yang terkejut. Aku melihat layar virtual di depanku dengan terkejut. Ketahuan kali ini, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan sistem, target strategi ini memiliki nama tambahan. Bagaimana situasinya dengan Bai Ningbing? Berarti, bisakah saya memilih salah satu dari keduanya? Setengah hadiah. Suara sistem yang sedikit bersemangat terdengar lagi. Hei, tuan rumah, coba tebak, ternyata mulai bulan ini. Reformasi toko buku cuan. Target strategi bisa dalam 2 pilihan. Pilih salah satu. Maaf. Saya tertidur saat rapat sore. Saya hanya meminta rekan saya untuk mencari tahu. Bagaimana kalau Anda mengubah target strategi kali ini? Bai Ningbing, saya pikir dia juga cukup cantik. Tapi wanita cantik sulit. Saya memiliki bayangan psikologis. Bukan hanya sistem yang memiliki bayangan psikologis. Sebenarnya saya juga punya. Telah dipukul 5 kali berturut-turut. Mengalami penyakit mematikan. Penembakan. Serangkaian kematian normal atau abnormal dalam kecelakaan mobil. Aku benar-benar takut. Mungkin sebelum. Aku masih memiliki ilusi bahwa bubur Subai akan jatuh cinta padaku. Tapi sekarang aku hanya ingin menjaga diriku tetap hidup. Aku tidak terlalu akrab dengan Bai Ningbing. Tapi juga beberapa kali. Lagi pula, aku telah merampok bubur Subai sejak aku berusia 16 tahun. Dan Bai Ningbing adalah bubur Subai lagi. Salah satu saudari yang paling tangguh. Di perlindungan kota, nama keluarganya adalah Bai. Identitasnya jelas sekilas. Aku tidak yakin. Nona Bai ini, kamu lebih suka yang mana? Jadi aku tinggal di rumah sepanjang akhir pekan. Berapa banyak sebelum peninjauan? Peristiwa dan tempat-tempat yang dunia telah berhubungan dengannya. Setelah menyisir garis waktu kehidupan sebelumnya, aku terkejut menemukan. Aku merasa seperti setiap kehidupan. Kurang lebih pernah bersinggungan dengan tentara kerah putih. Salah satunya adalah bahwa kami berada di sebuah sekolah ketika kami bertemu dengannya. Saya adalah seorang mahasiswa baru di sekolah menengah, dan dia dan Su Baizu sama-sama kelas 2 di sekolah menengah. Dan keduanya berada di kelas yang sama. Saya baru saja terikat pada sistem belum lama ini. Karakter target strategi adalah Subai hampir setiap hari. Pergi ke pintu kelas mereka untuk melaporkan. Kadang-kadang mereka membawa air ke negara Soviet. Kadang-kadang buah dikirim. Kadang-kadang mereka kartun yang baru saja tiba. Namun, Nona Su secara alami sombong dan dingin. Saya mengirim 1 semester. Dan mereka tidak benar-benar berbicara dengan saya.
Adiknya yang baik Bai Ningbing tidak bisa menontonnya lagi. Tepuk pundaknya dan bercanda tentang bubur Subai. Apakah kamu bercanda? Anak kecil itu terlihat sangat tampan dan berperilaku baik. Jika kamu tidak menyukainya, janggutku akan dipotong. Mengapa kamu tidak berhenti mengejarnya? Kejar aku mudah dikejar. Suatu kali aku diganggu oleh sekelompok berandal di luar sekolah. Bai Ningbing kebetulan lewat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas dan berdiri di depanku. Aku tidak pernah memukul seorang pria. Jangan membuatku membuat pengecualian. Teman sekelas Su Chai-kun ini ditutupi olehku. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut padanya hari ini. Aku berjanji tidak akan membiarkan orang makan dan berjalan-jalan. Bos gangster tidak mengenalnya. Setelah mendengarkan pidato Bai Ningbing di sekunder 2, cibiran, panggil segera, mengguncang kelompok ayah baptis dan saudara baptisnya. Bai Ningbing menyingsingkan lengan bajunya, menunjukkan ekspresi kematian. Aku menatapnya dengan gentar. Aku sangat panik sehingga aku tidak tahu harus berbuat apa. Sebuah tangan dipegang erat olehnya, lari. Xiao Chai-kun sore itu. Bai Ningbing menggandengku. Kabur melewati gang-gang distrik Dongcheng. Untungnya, akhir sudah dekat. Sebelum ujian akhir tingkat 2. Karena bubur Subai akan kuliah. Aku ingin berjudi. Jadi aku menemukan kesempatan untuk mengaku padanya. Pihak lain menolakku dengan sangat sederhana. Sistem menentukan bahwa strategi saya gagal. Minggu pertama liburan musim panas. Saya didiagnosis menderita kanker. Penyakit berkembang pesat. Saya bahkan tidak berhasil mencapai awal tahun terakhir sekolah menengah saya, jadi saya malu. Yang kedua segera datang. Kali ini saya masih alumnus mereka. Tapi pada tingkat yang sama. Hasil Subai dan Bai Ningbing sangat bagus. Mereka berdua belajar di TOP3 domestik yang sama. Universitas. Aku, Zhao Li, meluncurkan pengejaran sengit di prefektur Subai. Bahkan jika itu adalah tubuh yang berbeda dan wajah yang berbeda. Dia masih memperlakukanku dengan ringan. Karena uang dan kecantikan, nilai bagus. Ada banyak pria di perguruan tinggi yang mengejar pria di Uni Soviet. Tidak mengherankan. Aku masih yang paling tangguh. Sepanjang tahun telah berlalu. Subai begitu jauh dariku. Aku sedikit berkecil hati. Mereka semua mulai bertanya-tanya apakah negara Soviet tersisa. Aku ingin bertanya pada Bai Ningbing. Tapi ternyata keduanya sepertinya putus. Aneh. Bukankah mereka sangat dekat saat SMA? Ada juga saudari plastik di antara gadis-gadis. Liburan musim panas mahasiswa baru. Aku kembali ke Parit. Tepat. Identitas keduaku, kampung halamanku, juga melindungi kota. Aku sedang nongkrong di toko buku hari itu. Kebetulan bertemu teman dunia nyata. Otak berkedut. Aku benar-benar menyapa pihak lain Bai Ningbing. Dan dia mendongak menatapku, agak bingung. Tiba-tiba aku bereaksi. Pihak lain sama sekali tidak mengenalku dalam identitas ini. Meskipun di universitas yang sama. Tapi aku tak pernah bicara dengan milisi kulit putih. Mengatakan sepatah kata pun. Aku harus menjelaskan dengan canggung bahwa kami berada di universitas yang sama. Aku Zhang Xiao dari jurusan penyiaran. Sikapnya sedikit dingin. Tapi tetap mengangguk padaku. Di kasir. Seorang anak menabrakku. Aku membungkuk untuk mengambil buku yang baru saja kujatuhkan. Satu tangan mengangkatnya satu langkah di depanku. Dia mendongak dan mendapati bahwa itu adalah milisi putih. Dia tak langsung mengembalikannya. Lihat saja. Lama terjebak di buku komik itu. Aku mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa saat. Dan dia tanpa sadar menyerahkan buku itu padaku. Kurasa dia terlihat sedikit aneh. Seluruh orang tampak diselimuti kesedihan. Entahlah. Apakah terjadi sesuatu di rumah? Inilah aku di kehidupan keduaku. Satu-satunya kontak dengan es putih. Karena tidak lama setelah pertemuan itu, aku mengakui kegagalanku pada Su Baizu. Pemusnahan kedua oleh sistem. Saat pergi ke mall di akhir pekan. Ditembak di kepala oleh gangster ganas. Kehidupan ketiga setelah. Generasi keempat. Hampir setiap kali aku berinteraksi dengan milisi putih. Dan mereka semua memiliki lebih banyak persimpangan daripada kehidupan kedua. Mungkin karena persaudaraan antara Su Baizu dan milisi putih telah kembali berlanjut. Ketika strategi kelima diluncurkan, mereka berdua lulus kuliah dan kembali ke Parit. Mereka bekerja di bisnis keluarga masing-masing. Malam itu, sekelompok gadis kaya pergi berkemah di Gunung Qifeng. Begitu juga aku.
dan mengaku pada Subaizu di depan sebuah tebing. Tepat saat aku menunggu jawaban dengan gugup, suara dingin Subaizu Liangbo terdengar. Su Caikun, berhenti menjilatmu dan mengubahmu menjadi abu, aku tahu kau. Untuk mengatakan yang sebenarnya, disinilah aku melompat, aku tidak akan bersamamu. Dan untuk sesaat, itu seperti tamparan di wajah. Li Caikun adalah nama yang ku kenal pertama kali. Ternyata Subaizu. Aku tahu sejak dulu bahwa aku adalah seorang rider. Sejak abad kelima, aku ada di depannya. Dia selalu seperti badut, terus melompat sampai mati. Langsung mati atau untuknya. Aku lebih seperti monster. Monster yang terus berulang. Setelah diekspos oleh Subaizu, saya berjalan menuruni gunung dengan linglung. Tidak ada keraguan bahwa misi hidup ini telah gagal lagi. Saya tahu saya akan segera dilenyapkan. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara mati kali ini. Untuk malapetaka yang akan datang. Saya mulai gemetar tanpa sadar di sekujur tubuh. Pada saat yang sama, seluruh orang menjadi panik besar. Dan putus asa. Subaizu mengetahui bahwa saya adalah seorang rider. Bahkan jika aku kembali untuk ke-6 kalinya, tak mungkin berhasil. Kecuali ia hilang ingatan. Aku bingung memanggil sistem, tapi tak ada respon. Saat itu, sebuah mobil sport melewatiku dan berhenti. Dengan jendela terbuka, aku mengenali pihak lain Bai Ningbing kelima. Aku dan dia yang memiliki lebih banyak persimpangan. Jenis yang dekat dengan anggukan kenalan. Mungkin karena itulah ia berhenti. Pergi begitu awal. Ia bertanya padaku dan aku tenang. Mengangguk dan menjawab dengan kata rahmat. Butuh setidaknya 4 jam berjalan menuruni gunung dari sini. Ayo naik, dia ke sini lagi. Aku tak terlalu ingin naik mobil. Pertama, karena ia mengenal samurai dengan Bai Lingbing. Tapi masih belum terlalu akrab dengannya. Dan yang kedua, aku tahu aku akan berteriak. Seandainya sistem mengatur kali ini, aku ditabrak meteorit. Dan kebetulan aku berada di mobilnya. Bukankah itu beban? Meskipun ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Tapi setelah ditembak kepalanya oleh seorang gangster di sebuah mall, aku merasa bahwa tak jarang aku mati. Maka dengan sopan aku menolaknya. Para prajurit kerah putih memimpin. Yang benar saja, aku harus mengingatkanmu. Polisi di daerah ini, sering terjadi kasus kekerasan seksual oleh pria lajang. Kata-katanya membuatku masuk mobil dengan tegas. Tak ada alasan lain. Aku hanya tak ingin mengalaminya untuk saat ini. Pemerkosaan lalu bunuh. Aku masuk mobil dan aku sangat diam. Siapapun dalam keadaan pikiranku. Tidak terlalu emosional. Bai Lingbing juga sangat diam. Aku tidak tahu apakah aku dalam suasana hati yang buruk. Tidak butuh waktu lama untuk telepon saya berdering. Subaizu menelepon. Aku ragu-ragu dan menekan tombol sambung. Letakkan telepon di telingamu dan pergi. Dia bertanya padaku di telepon. Dengan sadar bertanya. Aku menelan ludah dan membalasnya, Su Caikun. Dia mengubah nama asliku di telepon. Kamu menyerah. Jangan mulai lagi. Aku bosan jika kamu tidak menggangguku. Kuharap malam ini adalah terakhir kalinya kita bertemu. Jadilah itu. Ayo, dia menutup telepon tanpa ragu-ragu. Aku berada di kursi penumpang. Hati mengerut menjadi bola. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Entah di mana kesalahanku. Perampok Subaizu. 8 tahun dari yang pertama sampai yang kelima. Dipenuhi debu panas dari awal, dibanjiri cinta. Datang belakangan untuk mengkhawatirkan untung dan rugi. Khawatir buru-buru. Sering perubahan identitas. Aku tak punya keluarga dan teman. Seperti kalimat sepi. Mati berjalan yang berkeliaran di dunia ini. Entah kapan akan dimulai. Hatiku seperti ditumbuhi rumput liar. Sunyi dan sepi. Dan inilah hal yang menyedihkan. Kehidupan seperti ini akan terus berjalan tanpa batas. Tak pernah berakhir. Sampai ia menyodorkan tisu padaku. Aku baru sadar. Aku benar-benar meninggalkan air mata tanpa peringatan. Itu memalukan. Bai Ningbing mungkin berpikir ada yang salah dengan otakku. Maka aku segera mengatakan itu padanya. Setelah turun gunung, tinggalkan saja aku di halte bus. Dia tidak berkomitmen. Ketika kamu akan tiba di halte bus. Bai Ningbing tiba-tiba bertanya padaku. Apakah kamu tahu tempat untuk camilan larut malam? Aku tidak bereaksi untuk sementara waktu. Apa? Aku sedikit lapar. Aku mengerti. Tapi wanita bermartabat Brook Bai. Apakah kamu tidak tahu di mana ada tempat untuk makan camilan larut malam?
Dia berhenti dan menjelaskan bahwa dia tiba-tiba merasa ingin mengadakan barbeque. Tapi aku sudah lama tidak makan itu. Toko-toko yang kudatangi sebelumnya sepertinya ditutup. Tidak heran pertanyaan ini tidak merepotkanku. Aku segera menunjukkan jalan padanya. Datang ke barbeque jalanan. Baru saja akan mengucapkan selamat tinggal. Dia menghentikanku lagi. Apa kau mau ikut denganku? Aku tidak terlalu suka barbeque. Takut marah, dia tersenyum padanya. Menggelengkan kepala terima kasih. Aku tidak lapar. Dia akan segera kembali. Tapi agak aneh duduk sendirian di sini. Benar-benar wanita yang berharga dan anggun. Jadi aku duduk bersamanya. Dia memesan banyak barang. Kupikir awalnya dia lapar. Alhasil, aku makan sangat sedikit. Dan mencicipinya hampir dengan alis berkerut. Dia sepertinya tidak bisa makan makanan pedas dengan baik. Akhirnya, aku melihat keengganannya. Jika tidak mau memakannya, jangan dimakan. Kalau tidak, perut akan tidak nyaman. Bai Ningbing diam-diam meneguk air. Katakan tiba-tiba, kau mau kemana? Tentu saja aku akan pulang. Aku merasa bahwa nona sulung ini agak malu bicara. Sepertinya dia juga merasakannya. Mengangguk dan aku akan mengantarmu kembali, tapi itu sungguh tak perlu. Tapi dia bersikeras mengirimkannya padaku dan akhirnya menyerah. 1 jam kemudian, mobil tiba di komunitas tempat tinggalku. Aku mendorong pintu dan keluar dari mobil. Ucapkan selamat tinggal padanya dan terima kasih telah mengantarku ke sana. Hati-hati dia mengangguk. Tidak membalasku. Aku mengambil beberapa langkah. Tiba-tiba teringat. Sepertinya aku belum memberitahu alamatku pada Bai Ningbing. Aneh bagaimana dia tahu aku tinggal di sini. Lihat ke belakang. Mobil Bai Ningbing belum pergi. Dan dia menatapku dari kursi pengemudi. Adegan ini mengingatkanku pada kehidupan keduaku. Kami bertemu secara kebetulan di toko buku itu. Matanya terlihat seperti ini sekarang. Seperti diselimuti semacam kesedihan. Itu membuat orang merasa sedih tanpa alasan. Aku mendapatkan beberapa detik. Melambai padanya. Berpaling lagi. Ini adalah generasi kelima. Terakhir kali aku berinteraksi dengan Bai Ningbing. 3 hari kemudian, aku meninggal dalam kecelakaan mobil. Di jalan yang ramai. Ditabrak truk berat. Aku memutuskan untuk mengubah target strategi menjadi es putih. Sistem bertanya apakah aku telah mempertimbangkannya. Kuda mati adalah dokter kuda hidup. Kau tidak bisa membuat bubur Subai hilang ingatan. Aku hanya bisa melakukan ini. Aku benar-benar tidak ingin mati lagi. Sistem menghela nafas, maaf. Agar bisa memulai kembali permainan secepat mungkin. Hal yang paling aman adalah terbang ke dalam bencana seperti ini. Meskipun memang sakit, tapi setidaknya untuk waktu yang singkat. Aku tahu dia ada benarnya. Karena itu adalah kematian. Bagaimana bisa ada sesuatu yang tidak menyakitkan? Ingin tidak menyakitkan. Satu-satunya cara adalah berhasil. Saya membuka situs resmi Bai Group. Secara tidak sengaja menemukan bahwa perusahaan mereka sedang merekrut. Maka kutulis beberapa resume dan kuserahkan. Ini tentang lulusan Inggris. Beberapa hari kemudian, aku menerima pemberitahuan wawancara. Senin pagi, aku muncul dengan setelan jas hitam. Starbucks di sebelah gedung kantor White Group. Menantikannya setengah jam lagi. Akhirnya menunggu balasan sistem. 10 menit sampai target muncul. Host, kau boleh masuk sekarang. Kutarik napas panjang. Ambil tas kerjamu. Masuk gedung kantor megah dan mewah. Setelah satpam membacakan pemberitahuan wawancaraku, ambilkan aku lewat magnet. Benar saja, itu adalah perusahaan 500 Fortune di Asia. Aman dari enzim ini. Aku berjalan pelan menyusuri lorong di lantai 1. Terdengar keributan di pintu. Mendongak. Wanita yang berjalan di depan. Setelan profesional abu-abu gelap. Rongga mata yang dalam. Alis hitam. Sisi kiri dan kanannya. Ambil beberapa. Paman berusia sekitar 50 tahun. Seharusnya manajer tingkat veteran grup. Mereka semua berjalan di sebelahnya dengan wajah rendah hati. Mengangguk sesekali. Kurasa aku belum pernah melihatnya. Bai Bingbing dengan aura yang begitu kuat. Seperti bintang-bintang yang memegang bulan. Terlalu mahal untuk dilihat langsung. Setelah dipikir-pikir, dia adalah wanita tertua grup Bai. Bukankah kemegahan seperti ini normal? Tuan rumah, apa yang kamu lakukan? Mereka akan masuk ke lift. Cepat dan bergegas. Sistem mengingatkan dalam pikiran. Aku sedikit ragu. Apakah itu akan buruk? Ada banyak orang di sekitarnya. Takut semuanya datang. Kesempatan langka seperti itu. Kau harus akrab dulu dengannya.
Untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, aku menggelengkan kepala. Sistem mungkin terlalu banyak menonton drama Korea. Tapi tepat ketika pintu lift akan tertutup, aku masih bergegas menghampiri. Bagaimana proyek Smart Tech City? Suara dingin Bai Ningbing terdengar di lift. Sementara para paman sedang berbicara, aku diam-diam melihat ke samping. Hitung waktu. Dari malam itu, aku dan Bai Ningbing berpisah. Sebenarnya, baru 2 bulan. Dia tampaknya telah kehilangan beberapa berat badan. Aku tidak tahu apakah aku sibuk dengan pekerjaan. Omong-omong, dia benar-benar tinggi, mungkin 175, atau mungkin 176. Alis dan mata yang dingin. Tinggi pangkal hidung. Garis wajah bersih. Bahkan, penampilannya telah dari masa remajanya hingga sekarang. Tak banyak yang berubah. Aku tak tahu bagaimana memikirkan tahun keduaku di SMA. Dia menggenggam tanganku. Berlari di gang di distrik Dongcheng. Aku masih ingat 2 baris itu. Aku tak pernah memukul seorang pria. Jangan paksa aku untuk berani. Sui Chai-kun teman sekelas ini tertutup olehku. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut padanya hari ini. Aku berjanji tak akan membiarkan orang makan dan berjalan-jalan. Bagaimana waktu berlalu? Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Aku keliru meratapi. Detik berikutnya, dia bertemu dengan garis pandang Bai Ningbing. Saat mata beradu, aku jadi gugup tanpa alasan. Ketika aku tak tahu bagaimana menghadapinya. Pihak lain membuang muka dengan ringan. Aku hampir lupa bagaimana dia bisa bertemu. Aku benar-benar bingung sekarang. Aku menggeleng linglung. Tapi menemukan rombongan paman di lift. Mereka semua menatapku sekarang. Bereaksi seketika. Mungkin dirinya sendiri. Barusan. Menatap terlalu terang-terangan pada milisi kulit putih. Jadi itu membangkitkan rasa ingin tahu paman-paman ini. Pria ini. Kau dari departemen mana? Seseorang yang memakai kacamata. Paman dengan sedikit tren Mediterania dalam gaya rambut. Tanya aku dengan serius. Saya tidak tahu jawaban guru, saya di sini untuk wawancara. Wawancara tidak di lantai 3. Ini adalah lantai 26. Anda sedang duduk. Lift terbuka dengan suara ding. 3 kata perunggu muncul di koridor. Aku malu. Minta maaf kepada pihak lain dengan cepat. Bai Ningbing keluar dari lift. Semua orang mengikuti dengan gembira. Meskipun tatap muka. Tapi tatap muka ini tidak berbeda dengan tidak bertarung. Sistem berbisik di kepalaku. Bagaimana perasaan saya tentang milisi kulit putih ini? Ini juga sangat sulit untuk ditangani. Anda mempersiapkan diri dengan baik untuk wawancara berikutnya. Masuk ke gedung air dan ambil barangnya terlebih dahulu. Selama Anda memasuki grup Bai, harapan strategi telah meningkat 50%. Lebih baik menghargai orang daripada menghitung surga. 3 hari kemudian, saya mendapat telepon yang tidak lulus wawancara. Itu tidak mengejutkan. Hanya ada beberapa orang yang diwawancarai hari itu. 2/3-nya adalah penyelulusan sekolah bergengsi. Dan 1/3 adalah lulusan dari 3 universitas dalam negeri. Dan identitasku dalam hidup ini, hanya rata-rata 211 sarjana. Benar-benar biasa-biasa saja. Tapi tidak apa-apa. Perampok Subaizu. Adikku yang baik untuknya. Hobi dan pembentukan es putih. Beberapa pemahaman. Saya ingin memiliki pertemuan santai. Tidak sulit bagiku. Malam ke-6 diamati di Queen S Club. Saya akhirnya mendapatkan sesuatu. Tidak lama setelah Subaizu dan beberapa gadis kaya muncul. Bai Ningbing akan datang. Ya, ini sarang mereka. Tapi segera aku terjebak. Karena wanita-wanita ini datang ke sini setiap saat. Hampir semua kegiatan ada di dalam kotak di lantai 3. Malam ini tidak terkecuali. Saya sedikit putus asa. Pada dasarnya tidak mungkin untuk dicampur ke dalam kotak. Atau temukan lokasi acak di lobi di lantai 1 dulu. Tunggu dan lihat saja. Dan saya memesan koktail lagi. Duduk bosan. Tiba-tiba prasangka Subai bubur turun dari lantai 3 sendirian. Saya menemukan bilik jendela di lantai pertama. Musik di aula. Aneh di mana-mana. Pria dan wanita di lantai dansa gemetar putus asa. Aneh, bukannya dia tidak pernah suka ikut bersenang-senang. Mengapa Anda begitu tertarik malam ini? Bubur Subai terlihat cantik. Pakaiannya kokoh dan luar biasa. Duduk di sana seperti lampu LED yang bersinar. Bahkan seorang pria harus mengapungkan matanya ke sana. Tak lama kemudian seorang anak laki-laki datang untuk mengobrol. Mungkin dalam suasana hati yang baik. Bubur Subai tidak menolak. Tapi segera sikapnya memudar.
Banyak anak laki-laki memperhatikan ketidakpeduliannya. Hanya wajah penyesalan. Sayangnya, Nona Su baik-baik saja. Satu baru saja pergi. Yang berikutnya akan segera naik untuk menggantikan bubur Subai. Kembali normal. Setelah beberapa saat, dia melakukan perubahan wajah lagi. Anak laki-laki itu pergi dengan wajah jahat. Ulangi ini beberapa kali. Saya merasa bubur Subai takut akan penyakit serius. Dia cukup sakit. Goyangkan kepalamu. Bagaimanapun, saya tidak harus melawannya sekarang. Bukan urusanku. Setelah terlihat, kapan Bai Ningbing turun? Jangan lewatkan kesempatan. Saya dengan cepat menyesuaikan keadaan saya dan akan bergerak maju. Tapi aku melihatnya berbalik ke samping. Secara tidak sengaja menabrak gelas anggur anak laki-laki. Dia mengatakan sesuatu dengan menyesal. Anak itu menjawab dengan sopan. Bola-bali saja. Mereka berdua mulai mengobrol. Aku berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahku. Apa yang terjadi? Sebagai perampok, tindakan Bai Ningbing barusan. Aku tahu betul. Itu jelas bukan langkah yang tidak disengaja. Itu disengaja. Apakah dia menyukai pria ini? Yah, dia benar-benar tampan. Seperti yang diharapkan dari saudara perempuan. Bahkan matanya mirip. Bocah ini baru menyajikan bubur Subai 1/4 jam yang lalu. Keduanya juga mengobrol sebentar. Aku duduk kembali di kursiku dengan wajah tertekan. Ini benar-benar buruk. Jadi Bai Ningbing suka tampan seperti ini. Pria yang baik. Saya menggesek ponsel saya. Sambil mengamati situasi di sana. Untungnya, mereka berdua berbicara selama sekitar 10 menit. Cowok itu pergi dengan raut penyesalan. Wajah penuh cinta. Aku menghela napas lega. Memutuskan untuk segera menyerang. Siapa tahu itu belum datang ke depan. Bai Ningbing sudah memulai percakapan dengan anak laki-laki lain. Ayo, bukan? Apa yang terjadi? Dan, bukankah bocah ini baru saja menggoda bubur Subai? Ada apa dengan kedua saudara perempuan itu? Atau katakan, ini adalah cara bagi manusia yang muncul untuk menyerang kegelapan. Saya harus duduk kembali di kursi saya lagi. Saya tidak menyangka para wanita ini bermain begitu licin secara pribadi. Bahkan White Frozen benar-benar memiliki ilusi. Aku lesu. Geser ponsel Anda dan terus amati sisi yang berlawanan. Akhirnya keduanya selesai mengobrol. Wajah bocah ini juga penuh dengan keengganan untuk berpisah. Dia ragu-ragu untuk mengeluarkan ponselnya. Sepertinya saya ingin menambahkan wecet putih dan beku. Tapi ditolak. Semakin sulit untuk dipahami. Setelah Bai Ningbing menolak bocah itu, ekspresinya sedikit kesepian. Dia menenun melalui kerumunan. Dengan cara yang bingung. Lalu aku melihat kerumunan di sekitarku dengan mata melankolis. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Aku mengikuti di belakang Bai Ningbing. Ia hendak berjalan ke lift. Ini akan naik ke lantai 3. Jika dia kembali ke kamar pribadi, sulit untuk mengejar ketinggalan. Aku berjalan dengan cepat. Siap memasuki lift bersamanya. Ding, dan kemudian lift terbuka. Seorang pelayan keluar dengan membawa nampan. Mungkin tidak stabil di tangan. Gelas anggur di nampan. Ada tren penurunan. Sebelum gelasnya jatuh. Untungnya, pelayan dengan cepat memegangnya. Tapi ini juga membuatnya perlu untuk membiarkan. Pelayan Bai Ningbing mundur selangkah. Dan itu memukul saya. Dan kebetulan ponsel saya tidak stabil. Ponselnya jatuh ke lantai marmer. Membuat suara yang tajam. Oleh karena itu, Huawei baru saja saya beli beberapa hari yang lalu. Begitu saja, layar pecah. Tuhan tolong aku juga. Saya mengambilnya dengan sakit hati di wajah saya. Pelayan berdiri di sana dengan bingung. Itu tentu bukan urusannya. Apakah es itu menghantamku? Nona Bai benar-benar tidak mempermalukan pelayan. Biarkan saja dia pergi dulu. Saat aku akan menghiasi. Dan dengan sopan mengikuti Bai Ning. Ketika es melewati tautan berikutnya. Tapi saya mendengar dia menelepon, Lin Tianri. Apakah Anda memiliki uang tunai dengan Anda? 2 menit kungfu. Lin secara alami turun ke lantai pertama. Berikan Bai Ningbing segepok uang tunai. Maaf aku mendengar dia berkata padaku. Kemudian segepok uang tunai ada di tangan saya. Artinya sangat jelas. Tidak ada kata tambahan selama proses. Keduanya memasuki lift. Segera menghilang. Sekarang. Saya harus mengakui bahwa apa yang dikatakan sistem sebelumnya. Mungkin es dadi putih lebih sulit dibuat daripada bubur putih su. Sialan, apakah Anda masih membiarkan orang hidup keluar dari clubhouse? Aku dan sistem diam.
jongkok selama seminggu berturut-turut. Ditambah sebagian besar pekerjaan sibuk malam itu. Tidak punya apa-apa. Bai Ningbing mungkin bahkan tidak melihat wajahku dengan jelas. Dengan kecepatan ini, Anda tidak akan mendapatkan tahun monyet dan bulan kuda. Belum lagi setiap misi strategi memiliki batas waktu. Baru mulai malam ini Bai Ning. Dilihat dari sikap S terhadap saya. Jelas aku bukan tipenya. Sistem. Apakah Anda mengerti bagaimana wanita melihat pria? Atur uang identitas untuk saya setiap saat. Tidak bisa meningkatkan rasa sedikit. Sistemnya juga cukup terdiam, tolong. Apakah kamu bahkan tidak melihat ke cermin? Kamu bukan pria tampan. Apa itu pria tampan? Tampan dan lurus dengan temperamen yang baik. Sudah lebih dari cukup untuk menjadi bintang pria, oke? Aku tidak tahu. Ada apa dengan otak para wanita itu? Kau hanya bisa menyalahkan objek strategi yang kau temui. Semuanya aneh. Hei, sangat menyebalkan, aku berjalan ke toko buku tanpa sadar. Itu masih sama yang biasa saya kunjungi. Aku tak sengaja melirik poster di jendela kaca. Saya langsung terinspirasi. Cepat dorong pintunya masuk, bos. Mata Raja Iblis musim 10 keluar. Bos gemuk itu melirikku. Mengangguk ya. Itu baru tiba kemarin. Ini kebetulan berada di sini lebih awal. Aku langsung datang ke deretan rak buku terakhir. Cepat temukan yang baru itu. Koleksi buku komik yang dijilid dengan indah. Ada yang harus kulakukan malam ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ini hampir gelap. Ini benar-benar sudah larut. Waktunya pulang. Buku komik biksu saya secara tidak sengaja mendongak. Tapi seluruh orang itu tercengang. Bai Ningbing, kenapa dia ada di sini? Bukankah dia di klub ratu? Kemeja biru muda di luar jendela. Wanita dengan celana panjang gelap. Juga menatapku diam-diam. Visi jangka panjang. Saya tidak tahu berapa lama dia berdiri di sana. Ingat 3 bulan lalu. Saya gagal pada upaya kelima saya di Subaizu. Bai Ningbing mengirim saya pulang. Dia menatapku dengan cara yang sama. Mata yang panjang dan jauh. Barangkali kamu menyadari tatapanku yang responsif. Bai Ningbing mengunci mobil. Lalu masuk ke toko buku komik. Tiba-tiba aku gugup. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah anak itu ada? Suasana hening. Aku benar-benar yakin. Jatuhkan rantai pada saat kritis. Dari sudut mata, Bai Ningbing berjalan ke deretan rak buku terakhir. Sepertinya sedang mengambil komik. Atau aku akan menghampiri dan pura-pura jatuh. Baguslah, tidak. Atau secangkir kopi lagi. Agak jahat rasanya tidak sengaja menumpahkannya ke sekujur tubuh. Aku berdiri di dekat jendela. Ditetapkan di atas meja kayu tetap. Untuk beberapa saat, dia membolak-balik buku komik di tangannya. Penanggulangan di kepalaku. Aku tak ingin Bai Ningbing telah datang menghampiri. Jaraknya sekitar 50 atau 60 cm dariku. Mulailah membolak-balik buku di tanganmu. Itu adalah mata Raja Iblis. Buku ini masih SMA. Aku menanam rumput untuk Subaizu. Belakangan, kelas mereka. Kebanyakan siswa kecanduan dengan plot di dalamnya. Hatiku semakin tegang. Aneh sebelum Riders Subai bubur. Tak pernah seperti ini. Apa yang membuatku begitu gugup? Jantungku berdegup sangat kencang. Dia melirik cangkir kopi. Sesuatu muncul di kepalaku. Tangan bergerak dengan hati. Tepat ketika aku akan tanpa sengaja menggunakan siku. Ketika menyapu ke arah cangkir kopi. Suara gelas pecah. Aku salah, melihat tanah sudah. Cangkir kopi yang retak. Mengangkat rambut senada dengan sepasang es putih yang dalam dan hitam pekat. Mata obsidian. Ia terdengar kesal, menyesal. Tidak sengaja. Tanpa sadar aku menggeleng. Berjongkok dan memunguti serpihan cangkirnya. Ah, tidak masalah. Es putih juga melengkung. Jongkok ke bawah. Jarak keduanya langsung tertutup. Bibirnya yang hitam. Pangkal hidung tinggi itu tepat di depanmu. Tiba-tiba aku mengerti apa yang sering digambarkan dalam novel. Patung kayu pada pahlawan wanita. Jika tidak, seperti gunung yang dingin di hari yang mendung. Seperti cedar di musim dingin. Tidak hangat dan tidak disisir. Baunya harum. Denyutan yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Entah apa yang sedang terjadi. Bereskan semua puing cangkir kopi yang ada di tanah. Saya bertanya kepada bos berapa harganya. Anda secara alami akan membayar untuk memecahkan barang-barang. Saya merasa seperti pemilik toko komik. Dia sepertinya melihat Bai Ningbing di belakang saya. 780 atau lebih, saya pikir saya punya masalah dengan telinga saya.
Bos memberitahu saya maaf dengan sedikit penyesalan. Nak, cangkir ini disesuaikan oleh seorang guru terkenal dari luar negeri. Itulah harganya. Jika Anda mengatakan itu adalah guru terkenal asing, itu adalah guru terkenal asing. Saya merasa ingin memanggil polisi. Bos bukan lagi bos seperti dulu. Mereka telah mengubah toko buku komik menjadi toko hitam. Pihak lain sepertinya merasakan pikiranku. Helaan napas dalam-dalam nak. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencari secara online. Cangkir kopi merek ini. Aku juga punya nomor pesanan dan sertifikat pengiriman di sini. Dalam 3 menit, aku layu, bung. Badut itu ternyata aku. Tak menyangka. Cangkir kopi merek ini benar-benar semahal itu. Mataku tipis dan aku berencana membayar. Aku memecahkan cangkir ini. Harusnya kau bayar aku. Tapi kebetulan aku tak punya uang tunai atau ponsel. Kenapa bapak ini tak bayar dulu? Boleh aku transfer padamu nanti? Yang bicara adalah Bai Ningbing. Suaranya lambat. Sikapnya. Ini lebih dari sebelumnya di Queen S Club. Ini akan lebih dengan Ekin. Dan dia sedang menatapku. Mata yang dalam. 4 lautan diselimuti kabut-kabur. Saya sebenarnya tidak enggan berpisah dengan 780 yuan. Bagaimanapun, dia hanya melemparkan saya 10.000 tangan bebas. Mesin lebih dari cukup. Tapi karena saya saat ini sedang melalui es beku putih, tentu saja saya tidak bisa meminta kata-katanya. Dan saya dengan senang hati setuju, ya. Selesai membayar. Bai Ningbing secara alami berbicara lagi. Nomor telepon Anda adalah serangkaian nomor untuk saya katakan. Dia tampaknya tidak terlalu lega. Dia bahkan meminta pemilik toko untuk meminjam ponsel untuk menghubungi. Sampai telepon saya berdering. Bai Ningbing akhirnya lega. Pastikan nomor ponselnya benar. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu. Siapa namamu? Dan aku tercengang. Aku baru mengingatnya setelah setengah hadiah. Nama keluargaku Ye. Ye Zhou Tuan Ye. Hari sudah larut. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu memberitahuku alamatmu? Biarkan aku mengantarmu kembali. Hanya mengucapkan terima kasih. Saat aku lupa bahwa Bai Ningbing yang sedang menyerangku. Atau aku sedang menyerangnya? Sikapnya begitu jujur. Nada jelas sentuhan western ekstrim. Mata lebih terang dari bintang-bintang. Seolah dipenuhi sinar matahari. Tentu saja aku akan keberatan jika itu orang lain. Sudah hampir fajar. Bagaimana jika seseorang menjualnya untuk ginjal? Tapi dia es putih. Itu yang waktu SMA. Katakan saja kau ingin menutupi es putihku. Tidak ada yang tahu orang seperti apa dia lebih baik daripada aku. Setelah 3 bulan. Aku duduk di Bentley abu-abu perak ini lagi. Tidak seperti terakhir kali aku berkecil hati. Frustrasi bahwa internet akan runtuh. Kali ini aku semua santai. Aku bahkan memiliki sedikit kegembiraan rahasia di hatiku. Misi perampok dilakukan ke-6. Sampai saat ini. Akhirnya aku melihat sedikit cahaya. Aku berbalik dan mendapati bahwa Bai Ningbing sedang menatapku. Lembut dan tenang. Aku bergegas duduk. Aku belum memberitahumu namaku. Mereka sepertinya ingin memecah keheningan. Aku mengangguk secara tidak sengaja. Aku tahu bahwa es putih. Ban kusut di tanah. Lalu ia menabrak lagi. Lalu segera membungkuk ke pinggir jalan untuk menghentikan Bai Ningbing. Menatapku kosong. Kamu tahu. Aku baru ingat bahwa aku lupa memberitahunya. Aku pergi untuk wawancara dengan Bai Group minggu lalu. Aku melihatmu di lift. Ekspresi pihak lain sedikit konsisten. Jelas tidak mengikuti ritme saya. Bai Group, di dalam lift di lantai 26. Dia akhirnya memiliki sedikit kesan. Seperti terbangun dari mimpi. Aku berbicara lagi. Dan malam ini di Queen S Club. Kami pernah melihatmu merusak ponselku juga. Wajah cerah Bai Ningbing kembali retak. Yah, ternyata sebelum pertemuan kebetulan toko komik. Semua strategiku didasarkan pada kesepian. Dia tidak memiliki kesan sama sekali. Bai Ningbing menekuk dahinya. Aku tidak tahu apakah itu memalukan atau menyesal. Aku punya beberapa malam ini. Kalau tidak, aku akan pergi membelikanmu ponsel sekarang. Apakah kamu punya waktu sebentar? Dan aku menghela nafas. Benar saja, dia adalah nona tertua keluarga Bai. Uang harus dikeluarkan. Kamu sudah membayarku. Kamu lupa bahwa segepok tagihan yang aku keluarkan dari tasku. Bai Ningbing melihat tumpukan uang itu. Kilatan kekecewaan yang mendalam. Ekspresi lebih canggung. Suasananya agak aneh. Kendaraan terus bergerak. Setelah beberapa saat, tiba di lantai bawah tempat aku menyewa.
Bai Ningbing ragu-ragu. Jelas ada hal lain yang ingin dikatakan. Tapi aku tahu aku harus berada di sini malam ini. Aku melambai padanya. Menunjukkan senyum formula. Terima kasih telah mengirim saya kembali. Kembali untuk jalan-jalan Sabtu. Saya menerima pemberitahuan wawancara yang sukses dengan Bai Group. Mereka mengatakan jika itu nyaman bagi saya, Anda dapat pergi bekerja Senin depan. Ya, sistem masih sedikit bingung. Bagaimana bisa? Tuan rumah, bukankah Anda ditolak oleh mereka sebelumnya? Aku sedang mandi. Saat memberitahu sistem apa yang terjadi tadi malam, dia tidak tahu untuk sementara. Benar atau salah? Aku baru saja terputus untuk sementara waktu. Kamu telah bergerak sangat cepat. Di mana Anda terputus untuk sementara waktu? Anda terputus selama 1 malam, oke. Ups, jangan memperhatikan detail ini. Aku tidak menyangka prajurit Kerah Putih ini begitu baik. Sepertinya kita akhirnya memilih orang yang tepat kali ini. Aku harap begitu. Minggu pagi. Aku masih linglung. Aku mendapat panggilan telepon tiba-tiba. Melalui telepon. Mengaku sebagai manajer Departemen Personalia Grup Bai. Dipanggil secara khusus. Untuk mengkonfirmasi dengan saya. Apakah Anda akan pergi bekerja di perusahaan mereka besok? Setelah mendapatkan penegasan saya. Sepertinya ada napas lega di sana. Tuan Ye sangat menantikan kedatangan Anda. Kalau begitu sampai jumpa di hari Senin. Tutup teleponnya. Aku agak menghela napas. Grup Bai. Setidaknya itu juga merupakan perusahaan besar di 500 besar di Asia. Manajer Departemen Personalia ini tidak terlalu dingin. Aku harus membuat satu demi satu panggilan telepon. Mendesak pelamar untuk pergi bekerja. Akhirnya menjadi keluarga yang bekerja. Aku bangkit dengan penuh semangat. Membuka lemari dan mulai memilih pakaian. Kali ini identitasku. Aku lulusan baru yang miskin. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Pakaian di lemari menyedihkan. Tapi tekstur dan gayanya lumayan. Semua model serbaguna klasik. Sepertinya aku harus pergi ke mall sore nanti. Mengambil 2 setelan untuk tempat kerja. Senin jam 8 pagi. Aku tepat waktu dengan manajer SDM Grup Batu Putih. Sekitar 30 tahun. Kebahagiaan. Itu adalah gadis yang menelepon saya pada hari Minggu. Sikap sangat sopan. Saya hanya tidak memikirkannya. Posisi yang Anda lamar akan menjadi asisten prajurit Kerah Putih. Saya sedang wawancara untuk seorang akuntan hari itu. Karena identitas ini, saya belajar keuangan di perguruan tinggi. Tidak ada lowongan di bagian keuangan untuk saat ini. Tapi general manajer kami, baru-baru ini, seorang residen khusus sedang cuti melahirkan. Faktanya, keduanya berbeda kecuali isi pekerjaan. Manfaat lainnya serupa. Setelah kantor general manajer dipekerjakan, juga akan ada orang khusus untuk membiasakan Anda dengan bisnis dan lingkungan. Tuan Ye, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Pihak lain tampaknya berusaha membujuk saya untuk bergabung dengan pekerjaan itu. Tentu saja saya tidak ada gunanya. Jika Anda bekerja di kantor general manager, bukankah lebih dekat dengan Bai Ningbin? Pekerjaan asisten benar-benar tidak rumit. Hanya 2 hari kemudian, saya sudah memiliki pemahaman umum tentang isi pekerjaan. Ini hanya pekerjaan rutin dan terjemahan. Memohon beberapa laporan. Menyiapkan materi papan dan sebagainya. Tapi itu aneh. Aku bekerja selama seminggu lebih. Aku tidak melihat Bai Ningbin. Sampai hari itu di restoran di lantai bawah. Aku tidak sengaja mendengar karyawan lain berdiskusi. Aku baru tahu bahwa Bai Ningbin pergi ke luar negeri. Sepertinya ada yang salah dengan cabang Eropa. Aku mengerti. Aku harus menunggu dengan sabar. Sore ini, aku di mejaku. Perhatikan baik-baik. Buku budaya perusahaan Grup Bai. Manajer umum yang menyadari bahwa itu sedikit berisik. Kakak buku diam. Dan aku menyadari sesuatu. Lihat ke depan. Benar saja, aku melihat Bai Ningbing. Jaket biru kabut. Dengan celana panjang hitam. Seluruh orang langsing. Dia memegang mantel. Sesuatu yang berdebu. Meskipun alis terlihat sedikit melengkung. Tapi tetap berantakan indah. Yang paling penting adalah dia menatapku. Aku merasakan dadaku berdegup kencang. Kau hanya bisa berusaha membuat penampilanmu seringan mungkin. Lalu menyapa general manager. Dan aku hanya menatapnya. Datanglah padaku. Apa kau sudah terbiasa bekerja? Aku mendengar suaranya yang agresif dan bahagia. Aku juga melihat mekar di wajahnya. Senyum tipis seperti cahaya cerah yang memantulkan salju. Baru saja keluar dari lift setelah pulang kerja. Bertugas membawakan musik rock milikku.
Penasaran ingin bertanya padaku Ye Zhou. Apa kau kenal general manajer sebelumnya? Aku tidak ingin menimbulkan skandal. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengetahuinya, bukan? Ya, ada apa? Dia sedang bergosip. Walau agak klise mengatakan itu. Tapi mari kita jujur. Aku merasa seperti general manajer hari ini. Benar-benar berbeda dari biasanya. Aku sudah 3 tahun di perusahaan dan aku belum melihatnya tersenyum. Ya, tapi tadi siang dia benar-benar tersenyum pada kami. Dan dia pasti dalam suasana hati yang baik. Dia bahkan tidak memaki. Aku sedikit asing dengan es putih di mulutnya. Apakah dia masih memaki? Apakah seberlebihan itu? Goyangkan menjadi anggukan berat. Berbohong padamu adalah anak anjing. Setiap kali general manajer kembali dari cabang Eropa, kamu tidak melihat para veteran di perusahaan. Wajah para manajer. Ini seperti berkabung. Hari ini, satu persatu seperti angin musim semi. Membuktikan bahwa mereka tidak dimarahi. Kemudian juga membuktikan dari aspek lain. Manajer umum kita pasti dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Dan sekretaris berkata, manajer umum turun dari pesawat hari ini dan langsung pergi ke perusahaan. Bahkan tidak pulang. Kami berada di pesawat selama 12 jam. Saya datang ke perusahaan tanpa henti tanpa jatuh karena perbedaan waktu. Bukankah itu aneh? Saya memikirkannya. Tidak ada hal istimewa yang terjadi selama ini kecuali Anda. Itukah sebabnya saya ingin bertanya kepada Anda? Kata Yao Lele dan tiba-tiba berhenti berbicara. Menatap lurus ke belakang. Bentley abu-abu perak yang mendekat. Dan saya tidak mengatakan apa-apa. Karena mobil telah berhenti di depan kami. Pintu terbuka. Bai Ningais duduk dari pengemudi. Langsung ke saya, mengapa Wechat tidak lewat? Dia bertanya tentang saya. Wechat, aku menambahkanmu. Tapi kamu belum lulus. Dia mengatakannya lagi. Aku segera mengeluarkan ponselku. Maafkan aku. Sedikit sibuk di sore hari. Aku belum sempat melihat Bai Ningbing tersenyum. Aku mengerti. Masuk ke mobil dan aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku hanya bisa berpamitan dengan Yao Le. Bukan apa-apa, aku pergi dulu. Dia mengangguk kaku padaku. Sampai jumpa. Bai Bingbing membawaku ke konter ponsel di mall. Kemudian aku menyadari bahwa dia akan membelikanku ponsel. Benar-benar tidak perlu. Kamu sudah kehilangan uang. Tidak apa-apa, perlakukan saja sebagai grup baik kami. Subsidi untuk anggota baru. Tetap berpegang pada subsidi untuk anggota baru, oke. Perusahaan mereka sangat murah hati. Setelah membeli telepon, dia bertanya secara alami apa yang saya inginkan untuk makan malam. Ini untuk makan malam. Sebagai isyarat timbal balik. Aku akan datang dengan cepat. Aku akan mengundangmu. Katakan saja terima kasih telah membelikanku telepon. Es putih indah bunga persik sedikit yiming. Dengan sensualitas basah. Setelah beberapa saat, dia mengangkat alisnya. Bai Ningbing dan aku pergi ke restoran pribadi. Makanan di sini terkenal. Ini berbasis keanggotaan, pada dasarnya. Hanya untuk berjalan ke lantai 2 dan bertemu teman-teman dunia nyata. Sister Bing, berapa saudara perempuan yang Anda inginkan? Saya hanya mengatakan mengapa Anda tidak membalas WeChat. Jangan menjawab telepon. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Orang yang berbicara adalah Lin Siran. Dia senang. Es putih adalah konspirasi. Cahaya, mengapa Anda di sini? Datang dan makan. Anda tidak tahu biro yang diturunkan oleh prefektur Subai, bukan? Kastil Ito kembali. Gadis itu sangat bangga baru-baru ini. Para pejuang Subai. Kastil Ito. Nama itu telah menjadi konstan bagi saya. Dia kuda bambu kecil dari Subai. Juga cahaya bulan putihnya. Cinnabarnya. Tahun sebelum aku menerima misi Riders. Pihak lain pergi ke Prancis. Tanpa diduga, 9 tahun kemudian, kuda bambu kecil itu akhirnya kembali. Bai Ningbing tampak tidak tertarik dengan kata-katanya. Mari kita bicarakan di lain hari. Ayo pergi dulu. Lin tentu saja sedikit bingung. Kamu tidak datang untuk makan. Kenapa kamu pergi secepat ini? Ini adalah Sister Bing. Kamu punya pacar? Bai Ningbing berbalik dan hendak membawaku pergi. Tapi pasukan besar di belakang telah mengikuti. Aku melihat Subaizu hampir pada pandangan pertama. Tidak ada orang lain yang bisa dipilih oleh sistem sebagai target strategi. Penampilan kulit secara alami baik kelas 1. Wajah itu secantik memenangkan lotre genetik. Ini seindah es putih. Adapun anak laki-laki di sebelahnya. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Itu pasti pohon anggur. Tingkat keberhasilannya pasti.
Wajah dan alis yang dipahat. Mata tampaknya telah dibuat dengan cermat. Seperti yang diharapkan dari Su Baizu. Merindukan cahaya bulan putih selama 9 tahun. Sister Bing, seseorang menyapa sisi ini. Avatar garis pandang kastil Ito di sini. Setelah interogasi singkat. Semacam dadi putih kejutan. Ini benar-benar kamu? Sepertinya mereka semua saling mengenal. Dalam keadaan seperti itu, Bai Ningbing tentu saja tidak bisa segera pergi. Bai Ningbing, aku berkata bagaimana kamu diam akhir-akhir ini? Ternyata menjadi masalah besar dalam diam. Ini adalah kakak iparku. Orang yang berbicara di dalam kotak adalah Ruyan Liu. Ia dan Su Baizu tumbuh dengan mengenakan celana panjang. Ketika aku menyerbu keadaan Su Bai, banyak mendengarkannya. Kau salah paham. Ini asistenku Ye Zhou. Tak ada emosi dalam suara milisi kulit putih. Mata pihak lain lebih bermakna. Ternyata asisten. Apakah perekrutan asisten perusahaan Anda tergantung pada wajah? Apakah pria tampan itu tertarik untuk datang ke Liu Shibaining kami? Dan berapa banyak yang harus diberikan padamu? Bagaimana kalau aku menggandakannya? Liu Ruyan selalu fasih. Mulut penuh dengan kereta yang berjalan. Aku benar-benar tak ingin berbicara dengannya. Ikan besar begitu banyak orang di sini. Tadinya aku ingin mengatakan sesuatu yang asal-asalan. Aku tak ingin jeruk anggur membuka mulutnya saat ini. Bagaimana kabarmu tahun-tahun ini? Baik. Ekspresi dan nada bicara pria itu acuh tak acuh. Sebuah jeruk anggur dengan lembut cuka buah cuka. Senandung di hidung. Kau masih sama seperti ketika kau masih kecil. Tidak terlalu menyukaiku. Kau terlalu banyak berpikir. Karena aku terlalu banyak berpikir. Natal lalu mereka semua pergi ke Prancis untuk menemuiku. Kenapa kau tidak pergi? Ada apa sebenarnya? Menyalakan kembang api bersama orang lain. Kau begitu berat pada seks. Omong-omong yang, apa yang dipikirkan kastil Ito? Katakan, bagaimana dengan pacar yang menyalakan kembang api bersamamu? Kau putus. Tentara kerah putih itu tiba-tiba terdiam. Dan aku mendengar sedikit sesuatu, Del. Natal lalu. Bukankah aku yang menyalakan kembang api bersama milisi putih? Kehidupan kelima adalah jarak saya. Hal yang paling dekat untuk menyelesaikan misi strategi. Karena saya terhubung dengan Su Baizu. Ya, pada malam saya tidur dengannya. Saya hampir menangis karena gembira. Itulah tahun ke-7 saya menaklukkan Su Baizu. Mengalami 4 kematian. Penembakan sakit akhir. Tenggelam. Terakhir kali dia meninggal dalam ledakan gas di rumah. Tuhan tahu. Betapa takutnya saya bahwa misi strategi akan gagal lagi. Karena saya benar-benar tidak ingin mati begitu menyedihkan lagi. Penyebab masalah. Ini Sei Ito. Oleh karena itu, pejabat mengumumkan pacar Prancisnya. Saya dapat melihat bahwa bubur Su Bai sangat menyedihkan. Saya mabuk di bar hampir setiap hari. Dan saya pergi ke bar setiap hari untuk menjemputnya. Tidak peduli seberapa mabuk dia. Keesokan harinya ia akan selalu terbangun di ranjang apartemenku. Dimasak teh decanting. Dimasak sarapan pagi. Pakaian bersih yang sudah disetrika. Sudah 3 bulan berlalu. Saya akhirnya terhubung dengan bubur Su Bai. Bulan tertutup dini hari. Saya bersemangat tentang sistem interogasi. Apakah Anda berhasil dalam strategi Anda? Pihak lain memberitahu saya perlahan. Saya khawatir belum ada tuan rumah. Analisis data saya menunjukkan target strategi. Tadi malam, saya hanya menggunakan Anda sebagai pengganti cahaya bulan putih. Aku tidak jatuh cinta padamu. Aku terdiam. Tidak sepatah kata pun. Memang tadi malam, bahkan di saat yang paling intim, Su Bai bubur masih bergumam ceng-ceng di mulutnya. Aku sudah mendengar 2 kata. Ini hanya pilihan keras kepala untuk menyembunyikan bel. Pikir yang akan menyelesaikan tugas. Tapi nyatanya, itu tidak bisa menipu sistem sama sekali. Anda tidak bisa membodohi diri sendiri. Hubungan Ichinoshi tidak berlangsung lama. Kami putus hanya dalam waktu 4 bulan. Dia menangis begitu keras di telepon. Su Bai bubur ada di sebelahnya ketika dia membujuknya. Aku tidak menunjukkan apa-apa. Tidak bisa cemburu. Anda tidak bisa kehilangan kesabaran. Anda tidak bisa kehilangan kesabaran. Karena saya tidak memiliki posisi itu. Saya mencoba yang terbaik untuk menyenangkan bubur Su Bai. Bong Ying, dengarkan dia. Kenakan gaya pakaian favoritnya. Tinggalkan dia paling. Gaya rambut yang sama dari pria yang saya cintai, saya memohon padanya untuk waktu yang lama. Biarkan dia menghabiskan Natal bersamaku. Mungkin itu hati yang lembut. Dia berkata ya. Saya diam-diam bersukacita.
Saya berpikir bahwa pihak lain suatu hari akan dicintai oleh diri saya sendiri. Terharu penuh kasih sayang. Tapi sehari sebelum Natal, Subaizu tiba-tiba memesan penerbangan ke Prancis. Dia berkata kepadaku tanpa rasa malu, "Ceng-ceng kesepian di sana. Aku harus pergi menemuinya. Lain kali aku akan menyelesaikan kalimat ini bersamamu." Dia pergi tanpa jejak. Dikatakan bahwa Natal. Ada 6 dari mereka. Mereka semua pergi ke Prancis untuk melihat kastil itu. Mungkin sejak saat itu, aku punya firasat. Ada kemungkinan besar strategi kelimanku akan gagal lagi. Hari Natal. Aku pergi ke Gunung Kifeng sendirian untuk menyalakan kembang api. Aku juga mengirim momen khusus sebelum pergi. Aku akhirnya tinggal di gunung untuk waktu yang singkat. Aku bertemu Bai Ningbing mengemudi mendaki gunung sendirian. Meskipun aku tidak akrab dengannya di kehidupan kelima. Tapi bagaimanapun juga, kita semua tahu. Jadi kami duduk bersama dan menyalakan kembang api. Awalnya, Bai Ningbing masih sempat berkata-kata. Aku tak banyak menembak kemudian, dan ia terdiam. Lama kami berdua menonton kembang api. Sampai tengah malam. Aku baru saja pulang dalam perjalanannya. Aku tak banyak berhubungan setelah itu. Pacar yang mereka bilang menemaninya menyalakan kembang api. Mungkinkah itu aku? Saat aku sedang bermeditasi pada persediaan, telepon tiba-tiba berdering. Beberapa hari sebelum pemilik rumah menelepon. Dia meneleponku sekali. Mengatakan anaknya akan menikah. Kuharap aku bisa menemukan tempat pada akhir bulan ini. Pindah, aku mengangkat telepon dan mengucapkan beberapa patah kata. Aku baru saja menutup telepon dan menyadari ada yang tak beres. Kakak buku mendongak ke sisi yang berlawanan. Subaizu menatap lurus ke arahku. Mata terbakar. Dengan ekspresi dingin seperti hantu merangkak keluar dari neraka. Punggungku dingin. Strategi hidup sebelumnya gagal. Identitas asliku juga ditemukan oleh Subaizu. Aku mengulasnya dengan teliti kemudian. Benar-benar mengulas banyak hal. Detail kecil yang biasanya tidak kau pedulikan. Kebanyakan dari mereka adalah kebiasaan hidupku yang konstan. Buku-buku favoritku. Acara favorit. Aku menyikatnya sesekali. Seperti nada dering ponselku. Selalu lagu yang sama. Dan bahkan mantraku tidak banyak berubah. Masing-masing memiliki potensi untuk membuat bubur Subai mengenaliku. Ini adalah. Kurasa aku tidak perlu mencoba bubur Subai lagi. Aku tidak ingin berhubungan dengannya. Nada dering telepon tidak berubah. Momen ini. Aku benar-benar tidak yakin. Apakah pihak lain memperhatikan sesuatu? Pergi dan panggil pelayan di. Subai bubur berkata kepada Ruyan Liu. Mengapa Anda memanggil pelayan? Saya ingin memesan, silakan. Saya baru saja memesannya. Mata bubur Subai yang tidak sabar dibuang begitu saja. Ruyan Liu langsung tersenyum, jangan menatapku. Aku akan pergi, oke. Tak lama kemudian, pelayan masuk ke sini, kecantikan plus sirip hiu. Benar saja, bubur Subai sudah mulai meragukanku. Mulai dari bentuk kedua. Saya menyadari bahwa saya alergi terhadap sirip hiu. Meskipun saya mengubah tubuh saya beberapa kali. Tapi setiap kali tidak terkecuali. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Aku memegang ponselku dan memikirkan apa yang harus kulakukan. Tapi aku mendengar Bai Ningnel di samping, hitung 2 kurang. Kita berangkat sekarang. Hidangan belum disajikan. Apa terburu-buru, bubur Subai, nadanya dingin. Ada sesuatu yang dingin di mataku. Tidak ada yang bisa dikatakan. Es dadi putih garam alkali kemudian harus menatapku. Setelah pertemuan, aku berdiri dan menunggu. Bubur Subai menarik kursinya dan berjalan lurus ke arahku. Sepasang mata mengunciku seperti pucuk elang. Mengubah rutinitas. Melengkung untuk menyelamatkan negara.